Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Ika Dek Purnawan, bisa dipanggil Awan. Saya merupakan sahabat dekat dari Kumala. Saya berasal dari Mengwi, Kabupaten Badung, Bali. Dan sekarang saya berstatus sebagai mahasiswa master, mahasiswa S2 di Indiana University, Indiana State, Amerika Serikat. Di sini saya mengambil jurusan IST atau Instructional System Technology. Mungkin di Indonesia belum ada jurusan ini. Jurusan ini berkisar tentang sistem teknologi pengajaran dan juga sistem kinerja manusia. Seperti itu. Kalau berbicara masalah academic culture atau budaya akademik di sini, pastinya di sini merupakan um, melting point atau pertemuan dari berbagai kebudayaan di seluruh dunia. Kalau di kelas saya itu banyak sekali ada mahasiswa asing, mahasiswa internasional selain mahasiswa lokal Amerika. Mereka biasanya masih membawa kebudayaan mereka masing-masing seperti China, Taiwan, Korea, Jepang, Bhutan, Malaysia, dan juga beberapa negara dari Eropa seperti Belanda dan juga Jerman. Dan kelas yang diverse, kelas yang berbeda ini tentunya tidak mudah untuk dikendalikan oleh profesor kami. Jadi semester pertama mahasiswa internasional terutama mempunyai kesulitan dalam hal adaptasi. Contohnya bagaimana mengungkapkan pendapat atau bagaimana mengekspresikan ide-ide. Seperti yang kita tahu bahwa mahasiswa Amerika merupakan mahasiswa yang mempunyai pola pikir kritis dan juga mempunyai ide-ide yang sangat bagus. Jadi mereka mengemukakan pendapat mereka itu secara belak-belakan, secara direct, dan sedangkan mahasiswa Asia terutama mereka mengemukakan pendapatnya itu dengan karena terbatasan bahasa dan juga budaya yang sedikit bisa dibilang agak malu. Jadi kita mempunyai hambatan dalam mengeluarkan pikiran atau pendapat. Tentunya academic culture atau budaya akademis Indonesia terutama dengan Amerika itu sangat berbeda. Yang pertama mungkin bisa dilihat dari sistem pembelajaran atau metode pembelajarannya. Di sini dosen atau uh, profesor tersebut mereka itu menilai mahasiswa secara komprehensif. Jadi dinilai secara psychomotorik, affektif, dan juga kognitif. Jadi setelah mereka menilai itu, biasanya mereka memberikan feedback atau umpan balik yang sangat detail kepada mahasiswanya. Contohnya, misalnya kita ada satu paper atau makalah, kemudian profesor tersebut memberikan kita feedback tidak hanya dari sisi konten dan juga desain dari paper yang kita tulis, tetapi juga dari kita sendiri, kelemahan kita apa, kekurangan kita apa, dan juga kelebihan kita di paper itu apa, seperti itu. Nah, yang lainnya itu berupa teknologi yang digunakan, tentu saja, karena menggunakan metode face to face dan online, dan juga mereka menggunakan smartboard seperti papan yang bisa di touchscreen seperti layar komputer, dan yang lainnya lagi yaitu materi pembelajaran. Mereka memberikan banyak reading, banyak bacaan. Hampir setiap pertemuan itu mahasiswa wajib membaca 3 sampai 4 artikel. Seperti itu. Jadi kita dilatih untuk membaca, kita dilatih untuk berpikir
dan juga membuat pertanyaan dari bacaan tersebut dan juga menjawab pertanyaan dari teman. Seperti itu. Dengan budaya akademik yang seperti itu, tentunya kita sebagai mahasiswa internasional harus beradaptasi dengan kondisi yang seperti itu. Kadang-kala mahasiswa internasional, hambatan utama dari mahasiswa internasional itu cuma satu, bahasa. Kita bukan native speaker, English native speaker, kita bukan penutur asli bahasa Inggris. Jadi dalam menulis, dalam mengucapkan sesuatu, pasti banyak salah atau ada aja salahnya. Kita berusaha untuk, kalau di sini dibilang, um, compete with your ability through your best attempts. Kita di sini disediakan banyak resource seperti tutorial, juga ada writing service. Kalau mau menulis, kita bisa menyuruh mereka untuk mengoreksi tulisan kita. Kalau mau speaking kita bagus, kita disediakan tutor untuk itu. Jadi itu sarana yang bagus kita untuk bersaing dengan mahasiswa lokal Amerika di sini. Tentunya semester pertama itu merupakan semester yang tough. Kita sebagai mahasiswa internasional harus menyesuaikan dengan baik kondisi kelas dan juga kondisi belajar. Kalau dari saya, perspektif saya, menghadapi situasi yang tough, yang keras, yang mensyaratkan kita untuk berpikir kritis, yang mensyaratkan kita untuk mengekspresikan pikiran, ide, gagasan kita dengan bagus, itu kita punya konsep yang namanya konsep jengah dalam bahasa Bali, atau dalam bahasa Indonesia kita bisa bilang konsep pantang menyerah. Jadi konsep jengah ini mengisyaratkan bahwa kita harus berbuat lebih dari sebelumnya, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, dan kita tidak boleh pernah puas terhadap apa yang kita sudah buat. Nah, konsep jengah inilah yang saya pakai di sini, walaupun kendala bahasa, kendala mengeluarkan pikiran, ide gagasan tersebut masih kurang. Saya selalu bersama teman-teman internasional lainnya juga, kami selalu melatih kemampuan speaking kami, kemampuan untuk menulis itu. Jadi intinya, untuk bersaing dengan mahasiswa internasional, dengan mahasiswa lokal Amerika Serikat, membawa atau berpegang teguh pada kearifan lokal atau local genius, local wisdom kita yang di sini saya bisa sebut budaya jengah kita sebagai orang Bali. Saya bisa menyaingi mereka di bidang akademis di sini dengan meraih nilai yang bagus, IPK yang tinggi, dan juga hampir sanjungan dari profesor bahwa you did a great job, you did a good job. Intinya, kalau kita punya budaya, itu berpijaklah pada budaya kita sendiri. Tetapi jangan lupa, kita masih punya budaya lain, dan kita harus bisa menyaingi budaya lain di tingkat global, supaya kita bisa lebih maju, lebih berkarya, dan juga lebih mempunyai masa depan yang lebih cerah. Baik, sekian dari saya, dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Bye-bye.